Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratia Sita, NIM 2314070289. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu Brunei Darussalam. Kesultanan Brunei terletak di Asia Tenggara yang penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Brunei merdeka pada tahun 1984 dari penjajahan Inggris. Ditemukan beragam versi dan pendapat tentang sejarah awal masuknya Islam Brunei. Az-Zumardi Azra menulis bahwa sejak tahun 1977 kerajaan Brunei telah mengutus Pu Ali ke istana Cina. Pu Ali yang dimaksud adalah pedagang muslim yang nama sebenarnya adalah Abu Ali. Pada tahun yang sama, diutus lagi duta ke istana Sung, salah seorang di antaranya bernama Abu Abdullah. Dari segi namanya saja, sudah jelas bahwa kedua orang yang diutus tadi adalah orang Islam. Namun tidak ditemukan data lebih lanjut tentang asal-usul utusan tersebut. Apakah dia orang pribumi Melayu asli sekaligus pendakwa Islam, atau pedagang muslim dari luar Hadramaut dan tinggal di Brunei, kemudian diutus ke istana Cina untuk misi perdagangan. Versi lain menerangkan bahwa sekitar abad ke-17, pedagangan Arab dan sekaligus sebagai pendakwa menyebar Islam telah datang ke Brunei. Kedatangan Islam di Brunei melegitimasikan bagi rakyat Brunei untuk menikmati Islam yang tersusun dari adat, maksudnya adat atau tradisi yang telah menjadi anutan masyarakat tetap dijalankan selama dapat memperkaya khazanah keislaman. Karena sampai sekarang secara jelas terlihat pengamalan ajaran Islam di sana berakulturasi dengan adat. Misalnya dalam acara pesta dilaksanakan berdasarkan syariat Islam tanpa mengabaikan tradisi setempat. Berdasarkan dari data-data dan keterangan di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya Islam telah menjadi perhatian Raja Brunei sejak masa lalu. Raja Brunei justru mengutus orang Islam dalam misi perdagangan. Dan karena itu, maka ketika perdagangan Islam dari Arab datang ke Brunei mendapat sambutan dari masyarakat setempat. Selanjutnya, setelah Raja Brunei dikukuh menjadi sultan, maka orang Melayu di sana secara luas menerima Islam. Artinya bahwa peta perkembangan Islam di Brunei berdasarkan pada pola top down. Yang kedua yaitu Malaysia. Malaysia merupakan negara yang mempunyai peranan strategi di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan dunia pada umumnya. Di samping berada pada kedudukan geografi yang menjadi lalu lintas perdagangan antara bangsa sejak zaman dahulu, negara Malaysia adalah negara berkembang dan masa digolongkan pada negara yang berpenghasilan menengah ke bawah. Tetapi beberapa sekitar mendapat prestasi dunia yang telah dicapai Malaysia, yaitu rekor kembar Petronas tertinggi di dunia. Selain itu, posisi mata uang ringgit cukup tangguh. Malaysia terdiri dari dua kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Negara ini dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Malaysia terletak di dekat khatulistiwa dan beriklim tropis. Kepala negara Malaysia adalah yang di-Pertuan Agung dan pemerintahan dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tiongkok Malaysia dan India Malaysia yang cukup besar. Malaysia Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. Penduduknya dari suku Melayu Prumi dan pendatang dari Indonesia, India, Cina, Pakistan, dan Persia. Mayoritas penduduknya adalah Muslim.
Sunni pengikut mazhab Syafi'i. Islam agama resmi. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum kedatangan bangsa Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan ini dikenal dengan sejarah sebagai kerajaan Islam. Sekitar abad ke-9, sedang Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7. Dari sini dipahami bahwa Islam di Indonesia sudah terlebih daripada Malaysia. Sebelum Islam datang wilayah Asia Tenggara, Malaysia adalah berada di jalur perdagangan yang menghubungkan kawasan-kawasan di Arab dan India dengan wilayah Cina, dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Islam masuk ke Malaysia dibawa oleh para pedagang India, Persia, dan Arab melalui suatu proses damai. Menurut T.W. Arnold, penyebar Islam tidak datang sebagai penakluk dengan menggunakan kekuatan pendapat untuk menyebarkan Islam, sebagaimana yang terjadi di wilayah Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Mereka juga menguasai hak-hak penguasa setempat untuk menekan rakyat. Sebaliknya, mereka hanya sebagai pedagang yang memanfaatkan kepintaran dan peradaban mereka yang lebih tinggi untuk kepentingan penyebaran Islam. Perdagangan perkenalkan toleransi di persamaan antara manusia. Penganut Hindu yang agama mereka mengajarkan sistem kasta dan masyarakat. Agar Islam yang baru mereka kenal adalah amat baik perhatiannya, khususnya di kalangan perdagangan yang cenderung kepada orientasi kosmopolit. Orang Melayu terhadap agama Islam adalah berkaitan erat dengan keluruhan agama tersebut. Proses Islamisasi di Malaysia yang memainkan peranan penting dalam mengembangkan ajaran Islam. Dalam ulama atas perdagangan dari Jazirah Arab yang pada tahun 1980-an, Islam di Malaysia mengalami perkembangan dan kebangkitan yang ditandai dengan semaraknya kegiatan dakwah dan kajian Islam oleh kaum intelektual, dan setiap tahun menyelenggarakan kegiatan internasional yang musabak tilawatil Al-Quran dan selalu diikuti oleh Qori dan Qoriah Indonesia. Negara Malaysia menganut agama resmi Islam, menjamin agama-agama lain, dan oleh pemerintah diupayakan menciptakan ketentraman kedamaian pada masa masyarakat. Walaupun pemegangan jabatan adalah pemimpin-pemimpin Muslim, tidak berarti Islam dapat dipaksa oleh semua pihak. Sebagai konsekuensi, semua masyarakat termasuk non-Muslim harus menghargai dan menjunjung tinggi konstitusi negara.